Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zianat Sauria dengan NIM 2310178, dimana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perihal laporan kemajuan dari magang saya yang berjudul Penerapan Metrologi dalam Kalibrasi dan Verifikasi Anak Timbangan dan Timbangan Elektronik di Lingkungan Direktorat Metrologi. Magang ini saya lakukan untuk memahami secara langsung bagaimana standar pengukuran yang dipelajari di fisika itu diterapkan dalam pelayanan publik. Untuk latar belakangnya sendiri, pengukuran massa itu merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran itu penting dalam dunia perdagangan dan pelayanan publik untuk menjamin keadilan transaksi dan keselamatan konsumen. Misalnya jika alat ukurnya itu tidak akurat, maka bisa terjadi ketidakadilan. Misalnya konsumen itu akan dirugikan karena berat barangnya dibelinya itu tidak sesuai dengan akad awal. Oleh karena itu, maka diperlukan sistem yang menjamin bahwa alat ukur tersebut itu akan memberikan hasil yang benar sesuai keakuratannya gitu. Maka melalui metrologi ini kita akan memastikan dari hasil pengukuran itu akan akurat, konsisten, dan dapat ditelusuri ke standar nasional maupun internasional. Nah, di sini tuh merupakan peran Direktorat Metrologi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran. Nah, salah satunya itu ada di timbangan elektronik atau di timbangan-timbangan yang misalnya digunakan di pasar. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, karena di laporan kemajuan ini saya tuh hanya akan membahas terkait anak timbangan untuk timbangan elektronik, akan dibahas nanti di laporan akhir. Nah, berdasarkan rumusan masalahnya itu merupakan bagaimana proses kalibrasi dan verifikasi anak timbangan dilakukan di lingkungan Direktorat Metrologi. Nah, pertanyaan itu penting karena proses tersebut itu akan menjadi dasar dalam menjamin kualitas alat ukur massa, dan tujuannya itu untuk mengetahui proses kalibrasi dan verifikasi anak timbangan yang dilakukan di Direktorat Metrologi, dimana selama di Direktorat Metrologi ini saya akan memahami proses kalibrasi anak timbangan, proses verifikasi anak timbangan juga, dan proses verifikasi dan kalibrasi dari bidur. Untuk teori dasarnya sendiri, metrologi itu merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran termasuk metode, alat, dan standar yang digunakan, dimana salah satu konsep penting dari adalah ketertelusuran, yaitu hasil pengukuran yang kita dapatkan itu harus bisa ditelusuri ke standar yang lebih tinggi, misalnya ke standar nasional maupun internasional. Dan kemudian ada perbedaan antara verifikasi dan kalibrasi. Untuk kalibrasi sendiri itu mencari hubungan antara nilai alat dengan nilai standar atau membandingkan antara nilai alat yang diuji dengan standar yang lebih tinggi dari alat tersebut. Lalu untuk verifikasi itu untuk memastikan alat tersebut itu sesuai dengan batas-batasnya sendiri. Nah, untuk kasus ini tuh ada di nilai anak timbangan, dia tidak boleh melebihi batas MP atau maksimum permissible error. Selain itu, dalam pengukuran juga selalu ada kesalahan. Nah, kesalahan sistematik sendiri merupakan kesalahan misalnya yang dipengaruhi oleh alat yang selalu bergeser nilainya, dan kesalahan acak yang bisa terjadi karena fluktuasi dari hasil pengukuran. Nah, semua itu tuh bakal dirangkum dalam konsep ketidakpastian pengukuran yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil ukur. Mungkin itu perhitungan dari ketidakpastian pengukuran akan dibahas nanti saja di hasil akhir, di laporan akhir. Lalu berikutnya ada metode yang digunakan dalam pengujian kalibrasi atau verifikasi di lingkungan Direktorat Metrologi khususnya. Nah, metode yang digunakan atau yang dijadikan acuan itu mengacu pada standar internasional yaitu OIML R-111, di mana standar ini tuh mengatur klasifikasi anak timbangan dan batas kesalahan maksimum atau MPN-nya. Nah, dalam proses pengujiannya sendiri itu bakal dilakukan perbandingan antara unit under test atau alat yang diujinya dengan standar acuan yang lebih tinggi. Nah, metode penimbangan yang digunakan itu adalah ABBA, di mana A itu merupakan standar, B itu merupakan alat yang diuji. Maka ABBA itu adalah standar, lalu alat yang diuji standar lagi. Tujuannya itu untuk meminimalisir pengaruh drift atau perubahan pembacaan alat. Lalu berikutnya itu ada kondisi lingkungan, di mana sebelum pengujian dilakukan, kondisi lingkungan itu harus dikontrol atau disesuaikan gitu. Nah, untuk parameter yang diperhatikan kan ada suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Untuk Direktorat Metrologi itu sebenarnya ada batas-batas yang memang tidak boleh dilebihi ketika pengujian. Karena di Direktorat Metrologi ini ada dua lab, intinya ada lab atas dan lab bawah, di mana di lab bawah itu digunakan
untuk pengujian kelas E atau kelas F untuk anak timbangan. Nah, laboratorium bawah sendiri itu suhu atau suhu yang diizinkan untuk melakukan pengujian itu di antara rentang 15,9 derajat hingga 21,9 derajat, dimana jika ternyata lebih dari suhu tersebut harus dikondisikan dulu suhunya baru kita bisa melakukan pengujian. Dan untuk kelembabannya sendiri itu harus ada di rentang 39 hingga 59%. Dan sama seperti halnya suhu, jika ternyata melebihi batas tersebut, kita tidak bisa melakukan pengujian, dimana kita harus membuang dulu air di dalam humidifier, terus setelah itu kita bisa melakukan pengujian. Lalu berikutnya itu ada di laboratorium atas, dimana laboratorium atas itu digunakan untuk pengujian anak timbangan yang emang lebih rendah. Nilainya itu ada kelas M, dimana kelas M ini tuh batas suhu yang diperbolehkan yaitu ada di rentang 16,6 hingga 22,6 derajat Celcius, dan kelembaban itu di 48,6 hingga 68,6. Nah, jika ternyata saat pengujian itu kan tidak ada di rentang suhu tersebut, kita harus membuat si suhunya itu hingga ada di rentang tersebut. Jika tidak, maka kita tidak bisa melakukan pengujian, karena jika suhu atau kelembaban itu melebihi batas tersebut, akan terjadi ketidakpastian yang sangat-sangat amat besar gitu. Karena ketika kondisi tidak stabil, pengukuran juga bisa bias. Berikutnya, untuk satuan anak timbangan ini merupakan salah satu alat yang diuji di Direktorat Meteorologi, khususnya di lab besaran massa. Dan anak timbangan sendiri itu merupakan benda yang memiliki benda ukur massa standar dengan karakteristik fisik dan sifat kemeteorologian tertentu. Dia memiliki karakteristik bahan, bentuk dan dimensinya, dan massa jenis nilai nominal. Dan anak timbangan ini tuh harus memiliki stabilitas tinggi agar nilainya itu tidak berubah seiring waktu. Karena itu penyimpanan juga khusus gitu, misalnya menggunakan desikator atau box tersendiri gitu agar menjaga kelembaban dan nilai-nilai lainnya. Lalu berikutnya di anak timbangan sendiri itu sebenarnya ada kelas-kelasnya. Nah, untuk kelas anak timbangan itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama kelas E, kelas F, dan kelas M. Dimana kelas E itu merupakan excellent artinya, dan kelas E itu dibagi menjadi 2, ada E1 dan E2. Berikutnya ada kelas F yang artinya fine. Kelas F ini tuh dibagi lagi menjadi 2, yaitu kelas F1 dan F2, dan kelas M atau medium ini tuh menjadi 3, M1, M2, dan M3. Kenapa anak timbangan bagi menjadi beberapa kelas? Karena beberapa kelas ini tuh menunjukkan tingkat ketelitian dari masing-masing anak timbangan, dimana kelas E ini merupakan paling tinggi tingkat ketelitiannya, dan M yang paling kecil, dimana semakin tinggi kelasnya maka semakin tinggi juga akurasi yang dihasilkan. Sehingga dalam pengujian, ketika kita menguji kelas F, kita bisa menggunakan kelas E sebagai standarnya. Misal kita menguji kelas M3, kita bisa menggunakan M2 sebagai standarnya. Lalu M2 kita bisa menggunakan M1 sebagai standarnya, dan untuk M1 kita bisa menggunakan kelas F2 sebagai standarnya, dan seterusnya. Untuk berikutnya ada alur pengujian sendiri, dimana alur pengujian ini ada flowchart, dimana ketika ada unit undertest yang masuk atau UUT yang masuk ke dalam balai UTT P4 kalau tidak salah, barang tersebut itu akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam laboratorium massa. Setelah dikondisikan UUT itu, kita akan dicari spesifikasinya dulu terlebih dahulu, apakah dia kelas E, kelas M, karena akan ada perbedaan tempat penyimpanannya dan pengkondisiannya. Lalu setelah kita memahami spesifikasi dan setelah kita mengetahui spesifikasi dari UUT, kita harus lihat dulu apakah UUT tersebut atau unit undertest tersebut punya UML atau bukan. Atau mungkin lebih mudahnya itu kita bisa melihat kode yang tertera di box masing-masing anak timbangan. Biasanya ada kode K dan kode V. Untuk kode K sendiri artinya kalibrasi, dan V itu verifikasi. Namun untuk verifikasi dia itu khusus untuk UML atau unit meteorologi legal. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara verifikasi dan kalibrasi yang akan dibahas nanti di next slide. Dan kalau anak timbangan tersebut ternyata bukan milik dari UML, maka kita akan lakukan pengujian kalibrasi. Nah, untuk pengujian kalibrasinya sendiri itu untuk kelas, sebenarnya ini sama aja pengujian kalibrasi atau verifikasi, tapi untuk kelas E sendiri itu sebanyak 3 seri, kelas F itu sebanyak 2 seri, dan kelas M itu sebanyak 1 seri. Dan untuk ini bisa kita bahas di
next slide yang terkait pencastiran. Lalu berikutnya ada pengujian kalibrasi. Nah, kita harus pastikan dulu seperti yang tadi dijelasin bahwa kondisi lingkungan itu harus sesuai dalam batas-batas tertentu. Nah, untuk pengujian kalibrasi sendiri, kan kita menyesuaikan suhunya ada di batas 1. Jika sudah, dan jika memang bisa lakukan pengujian, kita lihat apakah dia memang benar nomor ordernya itu ada di kode K, maka kita lakukan pengujian kalibrasi dengan cara kita pertama menolakkan terlebih dahulu mass komparator yang akan digunakan sebagai timbangan pengujiannya. Setelah dinolkan, kita akan naikkan standar yang diuji, lalu berikutnya diturunkan standarnya, lalu dinaikkan lagi alat yang diujinya, naikkan lagi, turunkan lagi, lalu ganti lagi dengan standar atau ABBA, standar, alat yang diuji, baru standar lagi. Setelah itu kita lakukan pencatatan data setelah mendapatkan hasil dari mass komparatornya. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, kita bisa mencatat kondisi akhirnya, dan setelah itu UUT itu bisa dikembalikan ke dalam boxnya dan kita bisa memasangkan label stiker kalibrasi, dimana label stiker kalibrasi ini biasanya nggak jauh-jauh dari nomor order dan kapan dia dilakukan pengujiannya. Berikutnya di sini tuh sebenarnya ada tabel MPE, ini merupakan pengantar sebelum masuk ke pengujian verifikasi, di mana maksimum permissible error ini itu menjadi acuan dalam pengujian verifikasi, karena dalam pengujian verifikasi sendiri itu nilai hasil timbang itu tidak boleh melebihi nilai MPE. Jika dia bukan lebih sih, kalau tidak masuk MPE, jika dia ternyata tidak masuk MPE, maka kita harus melakukan pencastiran atau penyesuaian gitu. Nah, untuk pengujian verifikasi sendiri sama sepertinya, kita harus memastikan dulu kondisinya itu ada di batas-batas tertentu. Jika sudah, kita bisa lihat kode nomor ordernya apakah dia V atau bukan. Jika ternyata dia V, kita bisa lakukan pengujian lanjutan. Kita bisa menggunakan mass komparator. Nah, bedanya di verifikasi ini, kita harus langsung naikkan terlebih dahulu anak timbangannya ke mass komparator. Setelah itu bisa kita ter, dan setelah dia 0, kita turunkan lagi standarnya. Itu tuh dengan seri yang sama, itu A, B, B, A. Setelah kita mendapatkan hasil dari nilainya itu, kita tulis, catat atau print out dari datanya sendiri. Jika ternyata nilainya itu memenuhi batas MPE, maka kita bisa melakukan pengambilan data. Jika ternyata tidak, kita melakukan pencastiran terlebih dahulu. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita bisa melakukan kembali penyimpanan ke dalam box dan kita bisa melabeli stiker tersebut. Nah, bedanya label stiker verifikasi ini tuh ada di batas masa dimana dia tuh masa expirednya gitu, dimana untuk kelas E dia 3 tahun, kelas F 2 tahun, dan kelas M 1 tahun. Lalu berikutnya ada pengujian kalibrasi atau verifikasi dari bidur. Bidur ini bentuknya kotak, makanya dia ada perbedaan dari seri kombinasi konfigurasinya, dimana untuk verifikasi itu kalibrasinya itu sebenarnya sama aja kayak sebelumnya, cuma konfigurasinya itu adalah A, B1, B2, B3, B4, B5 dengan maksimal dalam satu kali pengujian itu adalah 5 unit. Maka kalau misalnya dia ada 1 unit, maka kalau dia ada 1 unit konfigurasinya cuma A, B, A seperti itu. Dan jika sudah beres, untuk verifikasi atau kalibrasi bidur ini kita harus menuliskan kode ID masing-masing itu, karena untuk bidur ada kode ID-nya. Dan untuk berikutnya ada bagian kesimpulannya sendiri. Jadi kalibrasi dan verifikasi ini kan merupakan proses penting dalam menjamin keakuratan alat ukur massa melalui penerapan metrologi, di mana hasil pengukuran itu akan menjadi lebih terpercaya, transaksi itu akan menjadi lebih adil, dan konsumen juga akan lebih terlindungi. Nah, pengalaman magangnya akan memberikan saya pemahaman langsung tentang bagaimana teori metrologi itu diterapkan di dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.